Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu di sini akan menjelaskan tentang pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia dan juga persebaran keragaman di Indonesia. Kamu tahu gak sih, kalau orang yang tinggal di gunung cenderung mempunyai atap rumah yang lebih pendek jika dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah pantai. Jadi, kalau kata ahli geografi, tempat tinggal itu dapat mempengaruhi kebiasaan suatu masyarakat. Hal ini dinamakan dengan faktor geografis. Indonesia dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, dari Sabang sampai Merauke, tentu saja memiliki bermacam-macam suku bangsa, serta kebudayaannya masing-masing. Tapi, ngomong-ngomong, kalian tahu gak sih, apa itu suku bangsa dan kebudayaan? Gini ya, suku bangsa itu adalah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan budaya dan terkait dengan proses-proses tersebut. Sedangkan kalau kebudayaan adalah suatu hasil cipta rasa karsa rasa manusia yang tertuang dalam bentuk ide, perilaku, maupun benda-benda atau perlengkapan hidup yang lainnya. Nah, inilah yang dipengaruhi oleh faktor geografis dan menjadikan orang yang tinggal di suatu tempat pantai atau di pegunungan itu berbeda. Jadi, faktor-faktor geografis yang pertama itu ada faktor geografis. Faktor letak itu mempengaruhi keadaan suatu tempat, sangat berpengaruh terhadap kebiasaan hidup yang ada di masyarakat. Misalnya, masyarakat yang tinggal di gunung, misalnya seperti Bromo, mereka itu akan cenderung bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan masyarakat yang ada di daerah pantai, misalnya Pangandaran, mereka itu akan cenderung bermata pencaharian sebagai nelayan. Yang kedua, di sini ada posisi strategis. Posisi Indonesia dilalui oleh Selat Malaka dan menjadi jalur perdagangan nasional pada sejak zaman dahulu kala. Itu juga mempengaruhi kebudayaan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi, dengan datangnya bangsa asing yang bertemu dengan produk lokal atau bangsa penduduk lokal, jadi adanya kemungkinan penggabungan kebudayaan. Yang ketiga, ada kondisi ekologis. Dalam hal ini, menitik beratkan pada hubungan antar manusia dan lingkungan dalam kaitannya dengan keberagaman bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Faktor ekologis ini mempunyai pengaruh penting. Misalnya, suku Baduy yang membangun rumah secara berhadapan dan menghadap ke arah utara dan selatan, itu ada tujuannya agar sinar matahari itu dapat menyinari sebuah ruangan melalui jendela yang ada di samping rumahnya. Selanjutnya, ada persebaran kebudayaan di Indonesia. Yang pertama ada rumah adat. Rumah adat merupakan rumah khas yang berada di masing-masing provinsi.
di antara suatu provinsi dengan provinsi yang lain itu pasti berbeda. Berikut ini ada satu contoh rumah adat yang ada di Indonesia, yaitu di Papua. Suku-suku yang mendiami kawasan pegunungan di Papua mempunyai rumah tradisional yang bernama rumah Honai. Rumah Honai ini dibuat dengan tanpa jendela dan atapnya yang rendah. Selain itu, bangunan ini atapnya dibuat dari jerami atau ilalang. Tujuannya adalah untuk menjaga dan merangkap panas agar penghuni rumah itu tidak merasa kedinginan. Bisa dilihat ya, seperti gambar yang ada di samping ini. Yang kedua itu ada upacara adat. Upacara adat itu merupakan suatu bentuk tradisi yang bersifat turun-temurun, yang dilaksanakan itu secara teratur dan tertib. Menurut adat kebiasaannya, masyarakat itu dalam bentuk suatu rangkaian aktivitas, jadi permohonan sebagai rasa tanda terima kasih. Dan di antara upacara-upacara adat di Indonesia, di antara ada upacara kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, pemujaan, pengukuhan kepala suku, dan sebagainya. Yang ketiga, ada kebudayaan. Kebudayaan tarian. Jadi, tarian di suatu daerah itu berbeda-beda. Di satu daerah yang satu dengan daerah yang lain itu pasti berbeda. Indonesia itu sangat kaya dengan tarian. Bahwa di suatu daerah hanya tidak terdapat satu tarian. Contohnya di daerah Aceh terdapat beberapa tarian, misalnya tari Ranub, Saudati, tari Saman, dan lain-lain. Yang terakhir ada lagu. Jadi Indonesia itu terdapat banyak lagu daerah yang terdapat di suatu daerah. Di suatu daerah yang satu dengan daerah yang itu berbeda. Dan juga ada lagu nasional dan kebangsaan. Salah satu negara lagu nasional, misalnya Garuda Pancasila, Pada Bumi Negeri, Indonesia Raya, Gugur Bunga, Himne Guru, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.